Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan bujukan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Segala puji bagimu ya Allah, pencipta pemelihara alam semesta. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami untuk menerima, menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja, memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami pada hari kelahiran kami, pada hari kematian kami, dan pada hari kami dibangkitkan hidup kembali. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari spesial, jadi terserah Bapak Ibu mau ngapain. Saya mau ditanya, mau di apa lagi lah. Mau dikeroyok, mangga. Keroyok. Ya, silakan kepada Bapak Ibu. Pak, sebetulnya yang tadi itu menarik loh. Iya, Yang pertanyaan tadi itu. Artinya kenapa kok ada ayat itu bisa turun, kenapa ya Pak ya? Jadi sehingga bisa salah interpretasi ya. Iya, bisa salah. Oke, ini mic-nya dikecilin kayaknya, Bu. Feedback ya, feedback. Ada HP yang nyala kayaknya. Saya matiin dulu deh, saya matiin. Oke. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya, Bu? Jadi gimana, Bu? Halo? Jadi gimana pertanyaannya biar jelas nih? Pertanyaannya Pak Dokter tadi Yeah. menarik ya. Karena kalau kita lihat ayat surat 36 ayat 55 dan 52 ayat 20, kok kelihatannya memang bisa diinterpretasikan seperti yang selama ini kita tahu tuh, tentang bidadari dan sebagainya. Makanya timbul pertanyaan, apakah ada pesta seks di sana gitu loh. Nah, kenapa ayat itu turun? Dan sebetulnya kan tadi Bapak bilang bahwa orang penghuni surga itu kan adalah orang-orang yang sibuk. Lah terus hubungannya sama cantik yang awet muda segala macam bersenang-senang tuh bagaimana, Pak? Ya, coba kita buka lagi ayatnya ya. Iya, Pak. Coba kita terjemahkan ayatnya. Bukan pesta ulang tahun, nih pesta seks, Pak. Nah, kita lihat kan gini. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang
dalam kesibukan. Ya. Coba kita terjemahkan satu-satu ya. Inna sesungguhnya. Ashab itu artinya penghuni. Ashabal jannah berarti penghuni surga. Al-yauma pada suatu hari diartikannya pada hari itu fi sugulin. Sugulin itu dari kata sagola artinya sangat sibuk berbuat sesuatu. Sugulin ya. Sugulin itu artinya sibuk. Sibuk sekali berbuat sesuatu. Fakihun itu artinya sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang menakjubkan. Oke. Nah, kita terjemahkan satu-satu lagi tadi. Jadi sugulin fakihun, sugul artinya sangat sibuk berbuat ya. Fakihun sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang menakjubkan. Satu itu, yang kedua kita lihat lagi ayat yang lainnya ya. 25:16. 25 ayatnya 16. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Oke. Nah, tambahin. Di surat 3657. 3657. Lahum fiha fakihatun. Nah, tadi fakihatun udah disebut. Di surga itu mereka memperoleh buah. Diartikannya buah-buahan. Fakihun tadi diartikan sesuatu yang mencengangkan atau menakjubkan. Nah, sesuatu yang menakjubkan itu buah bukan, Bu? Bisa apa aja. Buah karya kan? Oke. Dan memperoleh apa yang mereka minta. Oke, tambahin lagi ya. Tambahin 42, ayatnya 22. Ini ayatnya mesti dicatat. Kamu lihat orang-orang zolim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan. Sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh berada di taman-taman surga. Mereka memperoleh yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Oke, jadi kalau digabung, Bu. Satu lagi, nggak apa-apa. Satu lagi. 4371. 4371 ya, biar lengkap. Catat aja dulu ayatnya. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Oke. Nah, coba sekarang kita ambil pelajarannya. Nah, kalau kita baca ayat-ayat tersebut di atas, bahwa penduduk surga itu sangat sibuk untuk berbuat sesuatu yang menakjubkan. Betul nggak tadi ya? Iya. Jadi penduduk surga itu sangat sibuk berbuat sesuatu yang menakjubkan. Termasuk di dalamnya mengatur apa yang mereka kehendaki. Ya. Dan mereka bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh hati. Hal ini terjadi kenapa? Karena semua yang dikehendaki oleh jiwa atau oleh hati penghuni surga bisa diwujudkan dalam arti seluas-luasnya.
dengan cara yang menakjubkan dan mengherankan. Nah, termasuk penduduk surga itu bisa merubah, bisa mengganti wajah atau wujud dirinya sendiri. Dia bisa menjadi laki-laki dan bisa menjadi perempuan. Tidak terpengaruh oleh urusan gender. Maka tadi arti hurun in ya, itu artinya pasangan. Mereka akan berpasangan dengan yang namanya hurun in. Hurun in itu bisa berarti sesuatu atau sosok yang menakjubkan. Keadaan mereka selalu dalam keadaan wildan dan gilman. Dan selalu tetap dalam keadaan muda gitu, Bu. Oke. Sampai sini gimana? Bingung. Iya, masih. Bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki, kan aneh nih. Iya, Segala keinginan bisa nonton bola juga bisa nih. bisa. Iya, bisa. Cuman pertanyaannya sempet kan nonton bola di sana? Sibuk Masih ngapain? bisa Pak? ngoperasi kok, Pak. Operasi masih jalan, Pak. Nah, nanti operasi plastik berumur ini. Sibuknya sibuk ngapain, Pak? Dan semua Ah. dalam kondisi muda ya, Kang. Iya, dalam kondisi muda. Sibuk ngapain? Nah, tadi sibuk berbuat sesuatu atau sibuk berkarya, dan karya itu menghasilkan buah, Bu. Dan buahnya itu mencengangkan serta menakjubkan. Apapun dalam arti yang luas, Bu, apapun itu. Penemuan lah kalau kita. Ya? Positif pastinya ya, Pak. Lah iya, soalnya kan 3 hal yang negatif dicabut. Dendam dicabut, kan? Gilin dicabut. Rasa rindunya dicabut. Nasobnya rasa lelah dicabut. Gulub itu kan sifat hianat, culas. Itu juga dicabut, Bu. Bohong dicabut tuh. Jadi nggak ada kebohongan di sana. Pertanyaan saya, Kang, Ya. kenapa pemahaman bahwa ada pesta seks di surga itu meluas juga di kalangan para ustadz? Ya, iya maunya begitu. Itu saya pernah dengar loh, itu di televisi itu acara itu ada ustadz ngomong kayak gitu loh. Ustadz Iya. Maulana. Coba lihat kita ayatnya ya. Lihatnya Bu. Ya, kita lihat ayatnya. Suratnya 45 ayatnya 23. Ibu yang baca deh, jangan yang baca. Tiwin. Siapa yang baca, Pak? Iya, siapa aja. Bu Tiwin, boleh Bu Tiwin yang nanya tadi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah atau membiarkannya sesat? Maka kamu tidak akan mengambil pelajaran. Ini kalimat apa, Bu? Kalimat pertanyaan. Iya, sekarang Ibu yang jawab aja sendiri. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada. Pernah, Bu? Nah, Yang sekarang saya membaca dan mendengar aja, Pak. Ada. Iya, ada. Itu di pondok pesantren apa gitu. Iya, kalau orang itu sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Bu, apapun dijadikan apa? Ya, pelampiasan nafsunya. Pelampiasan nafsu. Pakai atas nama apa? Atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Betul nggak, Bu? Oke. Dan Allah membiarkannya, bukan memberikan ya. Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
Jadi makin dia berilmu makin apa, Bu? Makin sesat ya. Makin sesat. Jika hawa nafsunya jadi apa? Tuhan. Jadi Tuhan. Makin berilmu ya makin sesat. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hati mereka. Ibu nasihatin sampai berbusa, Bu. Dengar nggak? Enggak. Nggak mungkin lah dia juga merasa pintar. Lu tahu apa? Kan itu bahasanya. Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Jadi buta nggak, Bu? Iya, udah nggak mau tahu. Udah nggak mau tahu, masa bodoh. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat, Bu? Ya nggak ada. Ya udah. Artinya, Bu, bisa nggak ini ayat Quran dijadikan pembenaran untuk memperturutkan hawa nafsu? Bisa. Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Tadi contohnya ceritanya gitu. Iya. Maka, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya udah, ambil aja pelajaran yang baik, yang benar gitu. Ya, betul nggak, Bu ya? Ya. Nah, kejawab? Belum? Iya. Jadi yang di pesantren itu yang oknum ustadz itu nggak Oknum baca lah. ayat ini ya Pak ya. Oknum itu nggak baca ayat ini, surat ini. Baca ayat ini mereka hatam berkali-kali. Tapi kan ayat ini ditujukan kepada orang lain, bukan ke dirinya. Ya tetap mereka mengelak kan? Ini kan ayat buat orang yang memperturutkan hawa nafsu. Nah, nunjuk orang lain, Bu. Ya kan udah terkunci, gimana tuh? Ya. Jadi sekarang kita bisa lihat kan, bisa memperhatikan mana yang benar, mana yang nggak benar kan? Tanpa terkecuali, Bu, itu. Makanya jangan tertipu oleh casing. Ya, betul nggak, Bu? Ini casing bisa nipu nggak, Bu? Ini casing. Bisa, Kang. Ya, bisa ganti pakai belangkon, bisa. Bisa. Ya, orang bisa pura-pura jadi seseorang, Bu. Ya, jadi apapun. Tapi kan yang kita lihat apanya? Ini kita lihat ya, 17, 24. 25. Ya. Halo? Ya. Nah. Surat 17 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi yang kita lihat, Bu, nih, fisiknya, pakaiannya, atau hati dan perbuatannya? Hati dan perbuatan. Itu aja. Pakaian mah bisa menipu. Ya, Bu ya? Gitulah, Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Sebenarnya hati itu apa sih, Kang Ip? Nah, di dalam Quran itu kalau di kedokteran hati kan liver. Sedangkan semuanya itu tercantum dalam pikiran orang. Nah, kok di Quran tidak ada pikiran nih? Selalu hatimu bukan pikiranmu. Iya, pikiran ada. Pikiran ada, hati ada, Pak. Jadi dalam Quran di dalam Quran hati itu ada 4 perangkatnya, Pak. Ya, Ibu Dini masih ingat nggak perangkat hati apa aja, Bu? Sudur. Jadi perangkat hati itu ada nafas ya, Pak. Sudur. Nah, yang kedua di dalam nafas ada sudur. Ada di dalam kolbu. sudur ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad. Itu perangkat hati, Pak. Nufus artinya hati. Sudur artinya hati. Kolbu artinya hati. Fuad juga artinya hati.
nanti si hati itu ada hubungannya dengan jantung, Pak. Makanya orang sebut jantung hati. Sehingga nanti ada hubungan antara jantung dan hati. Karena perangkat hati adanya di otak. Nufus itu ada di jantung. Karena berkaitan dengan rasa. Ya. Nah, sementara sudur itu memori ada di otak. Kolbu ada di otak, fuad ada di otak, ya Pak ya. Si nufus ada di jantung. Nanti ada hubungan antara otak dan jantung. Jadi ada hati secara anatomi, ada hati secara fisiologi. Ya Pak ya. Nah, kalau hati dalam arti nufus, nafas itu adanya di jantung, di es anud, Pak. Jadi anatominya di jantung ada es anud, Bapak paham ya? Kan di jantung tuh ada es anud, ada avenud kan? Ya. Nah, itu tempatnya rasa. Rasa itu adalah tempatnya nufus, nafas jiwa, Pak. Ada yang lain namanya sudur. Sudur itu memori, Pak, otak belakang. Ya, yang kayak ini, yang kayak bendol tuh ada belakangnya jendolnya nih. Ya, memori ini. Di belakang ada otak belakang ya. Nah, ada sudur, ada kolbu. Kolbu itu penyeimbang. Lebih kepada penyeimbang, Pak. Itu penghubung antara otak kiri dan otak kanan. Ada fuad, itu nurani, Pak. Itu otak kecil bisa jadi. Atau otak belakang, apa namanya itu? Orang namanya unuk tuh. Jadi ada anatominya, ada fisiologinya, Pak. Nah, liver masuk di mana? Liver nggak masuk di perangkat hati. Gitu. Nah, nanti ini harus sendiri bicaranya perangkat hati. Nanti menyangkut urusan jantung, urusan otak, Pak. Panjang Ya, tapi jadi susah ceritanya. nih kalau orang jadi kalau ada orang kelainan jantung, apa nufusnya jadi hilang. Rasanya terganggu nggak? Anodnya hilang nih, jadi avenot jadinya, sehingga jantungnya nggak beraturan nih. Nah, terganggu Nah, kan rasanya? otak juga ada orang stroke misalnya, ada cedera kepala, otak bagian belakangnya hilang, nggak ke. Nah, Nah, apa ini fungsinya juga sudur kalbu jadi berkurang? iya, nanti terganggu, Pak. Nanti fungsinya juga terganggu nanti. Nah, misalnya ada orang terganggu bagian otaknya jadi nggak bisa melihat, bisa kan? Terganggu bagian otak tertentu jadi nggak mendengar, atau jadi nggak bisa bicara, atau jadi nggak bisa jalan. Gitu. Kan semuanya dikendalikan oleh otak kan? Melihat, mendengar, berbicara, berjalan, itu kan ada koordinasi otak tuh. Tapi otak juga perlu asupan apa namanya oksigen dari jantung. Makanya nanti ada hubungan antara otak dan jantung nanti. Kalau salah satunya terganggu, fungsinya juga terganggu nanti. Nah, itu mesti Iya, panjang lebar dengan paru-paru juga gitu. ya sama, paru-paru kan memompa oksigen ke jantung, jantung mengirimnya ke otak, otak menyuruh mengatur, mengkoordinasikan ke anggota tubuh itu kan muter semuanya itu, Pak. Itu satu kesatuan yang satu gitu. Satu terganggu, yang lain terganggu juga gitu. Makanya jaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, jangan salah satunya gitu. Jangan jantung aja, paru-paru mesti sehat juga gitu. Otak mesti sehat juga gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini sebetulnya jatahnya jatah dokter itu meneranginnya nanti. Ya, Pak ya. Oke. Baik, gimana Ibu? Yang tadi pertanyaannya gimana? Susah tetap. Masih ada berkaitan dengan apa tadi, bidadari? Iya, Udah? iya masih belum terlalu jelas ya. Ya. Masih bertanya-tanya. Kiasan banget ya. Iya, Ya, coba disampaikan aja yang masih ragu-ragunya, yang masih itunya yang mana? Iya. Itu ayat itu turunnya kenapa, Pak? Ada kaitannya dengan sesuatu nggak, dengan kejadian? Kalau bicaranya turun ayat,
ayat itu turun bisa karena ada sebab maupun tanpa sebab. Karena Quran turun, Quran itu diturunkan karena sebuah rahmat. Mau ada sebab maupun enggak, kalau memang Allah menghendaki ayat itu turun, ya pasti turun juga karena itu sebuah rahmat, Bu. Gitu. Ini ayatnya ya. Quran turun itu karena rahmat. Tanpa harus ada sebab ya. Enggak mungkin maksudnya Mbak Butet itu ada sebab, kalau memang ada sebabnya apa, kenapa turun ayat tersebut gitu kan? Iya, ada sebab maupun nggak ada sebab. Kalau Allah mau menurunkan sebuah ayat, pasti turun, Bu. Iya. Makanya tergantung kita memaknainya seperti apa gitu loh. Ini kita lihat ayatnya ya, 28, 86. Mana ayatnya? 28, 86. Oh, silakan, Bu. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 ayat 86. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Kenapa, Bu? Karena rahmat, kapanpun Allah bisa turunkan. Sampai koma dulu, belum ke berikutnya. Kan gini. Dan kamu tidak mengharap agar Quran diturunkan kepadamu. Kenapa kamu tidak mengharap Quran itu diturunkan? Belum tahu. Nah, belum tahu, belum ngerti. Sekarang gini. Manfaatnya. Ya. Kita belok ke sini dulu ya. Nah, coba lihat sekarang ke sini. 3:14. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ingini siapa, Bu? Ya. Diingini siapa? Diingini oleh manusia. Ini keinginan siapa? Keinginan manusia. Oke, lanjut. Yaitu wanita-wanita, anak-anak. Puas nggak dengan satu wanita? Ya kayaknya sih harusnya puas ya. Harusnya kalau lihat keinginan manusia, maunya gimana? Banyak, poligami. Ya kan begitu, maunya kan? Iya. Terus? Anak-anak. Maunya banyak. Ya, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, terus? sawah, ladang, rumah, apartemen, nggak ada di situ ya. Wah, ya diwakilin lah sebenarnya. Diwakilin kayaknya. Ya. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Orientasi kehidupan manusia kebanyakannya kemana, Bu? Di dunia. Nah, gitu. Kebanyakan manusia orientasi hidupnya mengejar kesenangan dunia. Sementara Quran membatasi, gitu ya, Bu ya? Iya. Boleh nggak menikah, Bu? Boleh. Satu aja ya. Ya, satu aja kan gitu, Bu. Halo? Iya, boleh Pak, lebih dari satu, tapi itu kan pintu darurat. Nah itu, tapi kan maunya manusia kan banyak seabrek. Sementara Quran membatasi, punya anak pengikut. Ya, punya anak pengikut dibatasin, punya harta juga dibatasin, mesti keluar zakat juga, bla 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 kan sebenarnya, Bu. Ya, punya kuda pilihan, dipilih-pilih ya juga mesti tahu-tahu diri. Semuanya kan mesti dibatasin, ada batas lah gitu. Itu kan kesenangan dunia. Nah, Quran diturunkan membatasi kesenangan dunia. Kenapa? Kan ada hidup di akhirat nanti. Jangan lupa diri ya gitu.
Satu itu. Yang kedua tadi, ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai apa, Bu? Jadi Tuhannya. Nah, sementara Quran membatasi hawa Ya, nafsu. nafsu kan? Artinya sebenarnya kamu tidak apa? Tidak ingin Quran diturunkan. Kenapa? Banyak aturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, kan gitu ya, Bu ya? Ya. Kan gitu. Karena manusia kebanyakan memperturutkan hawa nafsu. Orientasi hidupnya mengejar kesenangan dunia. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, 28 ayat berapa tadi? 28 ayat 86. 86. Ibu catat nggak, Bu? Dan kamu tidak pernah mengharap agar Quran diturunkan kepadamu. Kenapa? Mengganggu, Membatasi. Membatasi segala macam. Banyak larangannya, banyak perintahnya. Ribet kan itu, Bu ya? Iya. Kamu itu kan perasaanmu saja. Aku kan lebih tahu, Allah bilang tuh, Bu. Tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Kalau ibu membuat aturan di rumah, membuat aturan di sekolah, membuat aturan di jalan, aturan itu dibuat, Bu, untuk apa sebenarnya, Bu? Untuk kemaslahatan kita sendiri. Nah gitu, tetapi kan manusia kalau ngikut hawa nafsu kan jadi sama. Sebab itu jangan sekali-kali kamu menjadi penolong orang kafir. Nah, siapa orang kafir itu, Bu? Yang tidak pernah mengharap agar Quran diturunkan. Nah, ini juga aneh. Ini juga aneh, Kang Iip. Aneh nih, Kang Iip. Sedangkan Rasulullah diturunkan, adanya Rasulullah, itu justru untuk menolong orang-orang kafir. Karena waktu zaman Rasulullah kan semua orang-orang kafir. Justru dia, Rasulullah tuh memberikan penerangan, memberikan rahmat untuk orang-orang kafir, untuk menolong orang kafir jadi beriman. Menolong apa mengeluarkan? Menolong supaya dia mengerti tentang Quran. Coba lihat ayatnya, Pak. 2:5-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi orang kafir pelindungnya siapa, Bu? Setan. Bisa nggak orang kafir dilindungi? Dikasih pengertian bisa dong. Atau ditolong? Ditolong untuk dikasih pengertian bisa? Bisa. Harusnya bisa. Ajarin oleh Rasul. Harusnya bisa. Coba lihat ayatnya. Surat ini. 2 ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Bisa dikasih pengertian? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau bisa berarti bukan kafir, belum tahu. Oh, gitu. Kalau orang kafir itu diingetin atau enggak ya sama aja. Makanya kita berlindung dari orang kafir. Surat 2:8-6. Bu, lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.
beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi kita minta tolong kepada Allah atas orang yang Kafir. Nah, orang kafir sendiri bisa nggak dikasih pengertian tadi, Bu? Kalau di sini sepertinya sulit. Sulit. Makanya yang ada kita minta perlindungan kepada Allah. Tolonglah kami terhadap orang yang kafir. Karena kalau orang udah kafir, Pak, nggak ngefek dikasih pengertian ataupun enggak, dia tetap kafir gitu. Nah, orang-orang Arab saat belum diutus Rasul itu apa namanya, sebutannya kafir apa jahil, Pak? Jahil. Jahil, bukan kafir. Betul nggak? Makanya namanya zamannya jahiliyah, masa kebodohan. Jadi posisi atau kondisi keadaan Arab saat sebelum Nabi diutus itu jahiliyah. Bukan kafir ya. Jahil, Pak. Jahil itu artinya kebodohan atau bodoh. Nah, setelah Nabi diutus di Arab saat itu, ada nggak yang beriman? Ada. Ada nggak yang tidak beriman? Ada. Nah, berarti tidak semua orang saat itu kafir, kan? Iya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, bagi yang tidak beriman, ada nabi ataupun ada nabi diingetin ataupun nggak diingetin, ya gitu aja, mereka tidak akan berubah. Tetapi dari sekian orang-orang saat itu kan ada juga yang berimannya gitu. Nah, orang yang udah jelas menolaknya, maka baru ada sebutan apa? Kafir. Kafir. Sebelumnya belum ada sebutan itu gitu. Nah, maka itu kita kan sekarang nggak boleh bilang orang kafir. Tapi kan banyak di antara kita sendiri yang bilang kalau di luar Islam kafir. Nah, kalau misalnya gitu, kita kan harusnya kita harus menyebarkan berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Betul. Kita tidak berpikir orang itu kafir atau tidak sampai kita membuktikan bahwa dia sudah ditutup mata hatinya sama Allah. Ini nggak bisa lagi dijelasin. Harus kita buktikan dulu nggak kekafiran orang itu. Oke, kita tidak berhak untuk menghakimi orang itu kafir. Oke, satu itu ya. Ya. Yang kedua, karena kita tidak berhak menghakimi orang itu kafir, maka kita tidak boleh memvonis orang itu juga. Memvonis. Yang harus kita lakukan adalah apa yang kita ketahui, yang kita yakini kebenarannya, harus disiar. Disiar itu dibagi, Pak. Disiarkan itu kan disebarkan, kan? Terserah orang mau menerima atau menolak. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang menerima, alhamdulillah. Ada yang menolak, ya alhamdulillah juga. Kenapa alhamdulillah? Karena apa yang kita sampaikan untuk kita. 3, kita tidak berhak memaksa orang lain juga mengikuti apa yang kita sampaikan. Pertanyaan berikut, berapa lama kita harus mengajak orang, mengingatkan orang, Pak, agar beriman? Minimal 23 tahun. 23 tahun. Sehingga orang beriman jadi banyak. Makanya surat 23 namanya Al-Mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang-orang beriman. Orang berimannya 1 apa 2, Pak? Banyak. Banyak. Mu'minun itu orang-orang beriman. Bagaimana caranya supaya orang-orang itu beriman? Gimana caranya, Pak? Berarti ada yang apa? Syiar. Ada yang syiar, ada yang ngajak, kan? Oke. Jika setelah 23 tahun nggak ada orang yang beriman, Pak, oke, maka lanjutkan sampai umur 40. Bukan umur 40, sampai durasinya 40 tahun. Walaupun tidak ada orang yang beriman, Pak, satupun kecuali dirinya. Jika dia sudah mengajak orang beriman, sampai 40 tahun baru boleh berhenti, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, iman sendiri aja. Nah, makanya ketemu di surat 40.
ayat 1. Namanya mukmin. Mukmin 1. Seorang. Kalau mukminun banyak kan. Jadi kita mengajak orang agar beriman, Pak, lakukanlah terus-menerus sampai durasi waktunya 23 tahun. Jika ada orang yang kemudian jadi beriman banyak, Pak, alhamdulillah. Jika tidak, terusin sampai 40 tahun kita ngajak, Pak. Kalau sudah 40 tahun kita ngajak orang beriman, Pak, ya udah, beriman sendiri aja. Ya, ajakanmu sudah cukup. Kita lihat nih. Hamim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali kamu semua. Wah, jadi kalau sudah 40 tahun ngajak orang, Pak, nggak ada yang beriman juga, ya sudah iman sendiri. Serahkan kepada siapa? Allah. Serahkan kepada Allah. Ini baru ngajak sekali, baru ngajak 2 kali, terus orangnya nolak, langsung kita nuduh kafir. Gimana? Jangan dulu. Apalagi belum ngajak, langsung nuduh kafir, gimana? Ya, makanya tapi kan di Quran dibilangin jangan kamu menjadi penolong untuk orang kafir. Jangan kamu akan sia-sia saja memberikan pengajaran, penjelasan kepada orang kafir. Artinya kan kita sudah dibolehkan menjudge orang kafir. Setelah ngajak 40 tahun. Setelah kita ngajak dia minimal 23 tahun. Kalau baru sekali, ntar dulu. Jangan-jangan cara kita ngajaknya nggak bijak. Kalau Bapak punya produk bagus, Pak. Produknya bagus nih. Terus Bapak nyuruh orang lain, tolong jualin produk ini produk bagus ya. Orang kalau minum air ini pasti ausnya hilang. Misalnya, Pak. Nah, terus orang itu nggak bisa jual barang itu, Pak. Nggak laku barangnya. Kira-kira yang salah barangnya apa cara dia nawarin barangnya, Pak? Cara dia nawarin barangnya. Nah, gitu. Jadi ketika ada orang lain menolak ajakan kita tidak berhak menghakimi orang tadi kafir dulu. Jangan-jangan cara kita ngajak dia kasar. Sehingga orang lain tidak melihat keindahan Islam, Pak. Orang lain tidak melihat kebaikan Quran. Bukan Qurannya yang salah. Bukan ajarannya yang nggak benar, tapi orang yang menyampaikan agamanya membuat orang jadi apa? Jadi antipati. Gitu nggak, Pak? Iya. Ya termasuk itu tadi, Kang, ngajarinnya bidadari, pesta seks itu kan Islam jadi dilecehin. Iya, bagi sebagian orang, sebagian lain banyak pengikutnya. Iya sih. Iya, kalau Quran diajarkannya kasar. Orang kan nuduh Islam jadi teroris, Pak. Kan Islam tidak ngajarin itu. Karena yang menyampaikannya dipengaruhi oleh hawa nafsunya, dipengaruhi oleh pikirannya sendiri, dipengaruhi oleh yang tadi. Akibatnya orang melihat Islam jadi negatif, Pak, gitu. Kang Iip, ya. Kalau angka 23 dan 40 tahun itu ada juga ayatnya. Maksudnya? Bahwa menyiarkan, mengajak itu selama 23 tahun sampai 40 tahun itu juga disebutkan ada ayatnya gitu atau ini Quran pedoman bagi siapa? Seluruh umat manusia. Nah, Quran itu pedoman bagi semua manusia. Ada berapa surat? Berapa ribu? 104. 114 itu 116. 114. Surat terakhir ya. Surat apa, Bu? Al-Ikhlas. Surat terakhir, surat An-Nas. Artinya apa?
Manusia. Ya. Ini kan surat manusia, Bu. Iya. Terakhir ya. Iya. Jadi idealnya harapan hidup manusia itu 114 sesuai dengan jumlah surat. Oke. Dianya nih. Ini kan angka di dalam Quran juga bukan asal angka, Bu. Oh. Matematik Ya. Quran ya, Kang? Ya? Iya, di Quran itu kan ada matematiknya. Ya, Quran bukan kitab aljabar, bukan kitab matematik, tapi juga di dalamnya menyangkut ilmu matematik. Jadi Quran pedoman hidup manusia. Surat terakhir, surat manusia. Jumlah suratnya 114. 114 menunjukkan ideal kehidupan manusia atau usia manusia 114. Karena disebabkan pola hidup, pola pikir, pola makan, dan seterusnya, maka manusia jadi mudah jatuh sakit. Mudah sakit, kalau sakitnya parah, jadi menyebabkan kematian. Betul nggak? Iya. Oke. Jadi setiap surat itu menunjukkan usia sebetulnya. Bu Akal berapa usianya sekarang? Sekarang saya 58. Oke. 58 surat apa, Bu? 58. Surat Al-Mujadilah. Nah, baca ayat 1 sampai terakhir. Oh, iya. Kira-kira ada cerita apa di dalam surat itu? Itu yang mesti kita pahami. Mengertilah dengan keadaan kondisi dirimu. Jangan sampai zolim. Zolim itu artinya gelap, tidak tahu keadaan kondisi diri sendiri. Halo? Ya. Ya gitu. Ya, ya. Umur kita Yang kaitannya dengan 23 tahun dan 40 tahun. Iya, kan tadi 23 surat apa? 23. Al-Mu'minun. Nabi Muhammad usianya berapa? 23. Usianya? Meninggal 63. Meninggalnya 63 tahun 63. kan? 63 tahun. Menerima wahyu mulai usia berapa? 23. Hah? 40. Oh, 40 bukan 23. 40 tahun baru menerima wahyu. Mengapa Nabi Muhammad wafat di usia 63? 23 tahun tuh. Selesai tugasnya. Udah selesai tugasnya, Bu. Karena orang-orang sudah berbondong-bondong, beriman. Selesai tugasnya, ngapain dipanjangin? Halo? Iya. Itu pertanyaan rahasianya kenapa Nabi Muhammad wafat di usia 63. Karena selama 23 tahun Nabi Muhammad berhasil menyampaikan wahyu, mengajak orang-orang beriman. Dan tercatat dalam sejarah waktu Rasulullah meninggal 124.000 yang beriman pada saat haji wada. Ada yang nyatet lagi ya? 124.000 orang beriman, Bu. Nah, sementara syarat seseorang disebut Rasul ketika sudah diimani oleh 100.000. Nah, waktu Nabi wafat, 124.000 yang beriman kepada Nabi saat itu ya. Belum, nggak catat sekarang, belum sekarang. Saat itu. Makanya selesai tugasnya. Ya, 24.000 subscriber. Nah, kalau kita subscriber lah. Kalau sudah 124.000 subscriber, nah berarti ini orang udah waktunya pulang aja dah gitu maksudnya. Udah boleh pulang, Bu. Kalau belum sampai 100.000, terusin sampai 40 tahun. Jadi umurnya bisa sampai berapa ya? 80-an. Ya. Sekarang subscriber saya baru 1.000, Bu. Baru 1.000. Baru 1.000. Itu kan yang di media sosial. Kalau yang di kenyataan kan udah lebih.
Ya, itu kan yang di medsos. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Udah selesai. Ini kan selesai tugas Nabi sebetulnya. Maka nggak lama setelah ini kan wafat dia, Bu. Iya. Ya, Jadi paham. ya terserah kita mau memanai Quran dari kacamata apa nih? Kacamata matematik, kacamata kedokteran, dari kacamata seni, dari kacamata kimia, fisika, terserah. Bisa, karena Quran pedoman manusia. Iya. Terima kasih, Kang Ip. Oke, jawab ya. Satu lagi Kang Ip. Siap. Tadi bilang bahwa orang disebut kafir, yang boleh menyebut kafir itu adalah hak prerogatifnya Allah. Betul. Kita nggak bisa menjudge. Ada nggak ayatnya di Quran bahwa itu hak prerogatifnya Allah? Ya, 22:17. Dan gini, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah, bukan kita ya, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Ya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi seseorang itu dihukumi kafir atau dia disebut muslim kapan, Pak? Kalau udah mati. Nanti hari kiamat. Dan yang memberi keputusan siapa? Allah. Allah gitu. Suratnya 39:73. Dan orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu surga telah terbuka, berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, ayat sebelumnya coba lihat. Nih, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam. Ya kafir kan nanti setelah ada keputusan, Pak. Setelah ada keputusan Allah pada hari kiamat, kamu kafir. Dari mana tahu kafirnya? Kan dari catatannya, catatan amal perbuatannya gitu. Nah, sementara sekarang kan belum ada keputusan itu. Bisa jadi hari ini menolak, besok bisa menerima. Bisa nggak sebaliknya? Sekarang menerima, besok menolak, Pak? Bisa. Nah, makanya jangan menghakimi orang. Kenapa? Setiap orang sedang dalam perjalanan nih, Pak. Belum sampai finish, belum gitu. Dan bisa terjadi perubahan di tengah jalan. Gitu loh, Pak. Nah, tapi kalau kita dengerin ceramah-ceramah di medsos, kan banyak ustadz-ustadz kondang nih yang terkenal nih, Baslama, Bu Somad, apa segala. Banyak betul kan orang-orang kafir yang ditetapkan oleh mereka ustadz-ustadz itu. Nah, itu masalahnya saya jarang lihat ceramah di medsos, Pak. Ini sekarang saya di medsos nih, Pak. Makanya ya kalau ada plus minus sih, Pak, kita dengerin ceramah di medsos tuh. Nah, itu yang bikin bingung sebenarnya. Ya tadi kalau Bapak dengerin ustadz ceramah di medsos, bisa nggak Bapak nanya kayak gini? Enggak. Bisa nggak nanya? Nggak bisa. Jadi kan satu asal nggak bisa. Nggak bisa. Orang cuma dengerin doang kan, nggak bisa nanya. Jadi ditelan aja terus. Nah gitu. Nih, contoh ya, maaf nih ya. Surat 378. Nah, sekarang Pak Rifki yang baca deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia atau yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui.
Ada nggak orangnya, Pak? Nah, ini banyak orang yang mengatakan apa sesuai dengan apa yang dibaca, tapi pemahamannya yang berbeda, penjabarannya yang berbeda. Ya. Nah, ini kan, sedangkan dia label ustadznya terkenal gitu kan. Iya. Jamaahnya wah jutaan. Nah, kalau coba lihat lagi satu ini ayatnya. Nih, baca satu lagi. Kalau surat 2 ayatnya 269. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, itu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, sekarang kalau kita pakai akal, Pak, pakai akal ya. Pakai akal nih. Bisa nggak kita membedakan orang ini diberikan al-hikmah atau orang ini mengadakan kebohongan terhadap Allah? Orang ini, orang yang diberikan hikmah atau orang ini yang mengadakan kebohongan atas nama Allah? Bisa nggak dibedain, Pak? Susah. Kalau pakai akal bisa nggak? Susah juga. Karena ilmu pengetahuan kita tentang agama dibandingkan ustadz-ustadz yang kondang itu kan jauh. Betul. Tapi kita diberi akal sehat. Kalau kita diberi akal, harusnya bisa bedain. Nah, 5, kita lihat 5/100. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Oke, sama nggak yang buruk dengan yang baik? Tidak sama, udah pasti beda. Oke, gimana cara kita membedakan baik dan buruk? Meskipun yang buruk menarik hatimu. Minta petunjuk Allah, berlindung kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Hei orang-orang berakal. Jadi gunakan akal sehat kita. Semua orang dikasih akal sehat, Pak. Apa yang dia sampaikan ilmiah nggak? Logik nggak? Masuk akal nggak? Bertentangan nggak dengan ilmu pengetahuan? Bertentangan nggak dengan jurnal? Bertentangan nggak dengan hati nurani? Quran nggak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Quran nggak mungkin bertentangan dengan hati nurani. Dan Quran tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Gitu loh, Pak. Sebetulnya sih gitu. Itu namanya furqon. Furqon itu artinya kemampuan untuk membedakan baik, buruk, benar, salah, Pak. Jika hatinya bersih, berakal, bertakwa, dan menggunakan akal. Kita tidak terpengaruh oleh banyaknya, kan? Meskipun banyaknya yang buruk menarik hati. Kita tidak terpengaruh oleh banyaknya pengikut. Oh, dia kan pengikutnya banyak, nggak peduli kalau salah, tetap salah gitu loh, Pak. Jadi yang kita ikuti bukan karena banyaknya pengikut. Ini logiknya nih, ilmiah nggak ya, masuk akal nggak? Nah, hati nurani nerima nggak ya gitu loh, Pak. Ya. Nah, jadi, gitu, Pak. Jadi intinya karena kita menerima atau tidaknya itu kan ditetapkan oleh Allah. Allah yang memberikan kita bahwa yang dikehendaki oleh Allah, nah kita bisa dapat. Intinya adalah kita harus bertakwa selalu agar jadi pilihan Allah. Betul. Betul. Kalau orang bertakwa nanti dikasih alarm, Pak, kuat. Kalau bertakwa nanti alarmnya kuat. Ini nggak baik, ini baik, nanti ketahuan, kerasa lah. Terasa gitu ya. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Tidak terasa sudah azan maghrib ya. Terima kasih
atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hikmah dan ilmu oleh Allah. Amin. Kita bisa membedakan baik buruk, benar salah, ya tidak tertipu oleh Amin. banyaknya orang gitu ya. Saya Amin. mohon maaf lahir Nuhun Kang batin, Id. dunia akhirat Amin. banyak ngomong banyak salahnya. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih ya. Terima kasih Kang Id, Bapak Assalamualaikum. Terus.